Wanita itu bukan hanya membawa cinta pertamanya pulang untuk makan, tapi juga pamer kemesraan di depan anak-anak. Saat suaminya tiba-tiba pulang dan melihat itu, wanita itu sama sekali tidak merasa bersalah, bahkan menganggap semuanya wajar saja. Cinta pertamanya malah menawarkan anggur sebagai tanda minta maaf. Namun sang suami langsung menuangkan sebotol anggur ke mulut pria itu. Melihat kejadian itu, wanita itu langsung memaki suaminya. Bahkan kedua anaknya juga ikut menyalahkan ayah mereka. Pria itu teringat masa bahagia bersama keluarganya. Namun kehadiran cinta pertama sang istri membuat keluarga hancur. Akhirnya dia sadar bahwa selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari keluarganya. Melihat foto keluarga di depannya, dia pun tanpa ragu mengambil gitarnya dan meninggalkan rumah. Ternyata beberapa hari sebelumnya, pria itu secara ajaib terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya dia rela mengorbankan bakat musiknya demi membuat istrinya menjadi diva. Namun kedatangan cinta pertama sang istri menghancurkan segalanya. Dia tidak hanya mencuri lagu-lagu ciptaan suami, tapi juga memecah hubungan pria itu dengan kedua anaknya. Bahkan akhirnya meracuni pria itu hingga kehilangan suara dan kehilangan segalanya. Mungkin karena merasa kasihan, Tuhan memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Saat bangun, dia mendapati dirinya kembali ke masa saat pertama kali menulis lagu untuk istrinya. Agar tragedi sebelumnya tidak terulang, dia pun memutuskan untuk menjauh dari mereka. Namun di jalan dia secara tak sengaja melihat sebuah festival musik. Demi mengejar hidup yang dia impikan, dia pun langsung memutuskan untuk ikut serta. Saat tiba di lokasi, kebetulan penyanyi di atas panggung sedang menyanyikan bagian klimaks lagu. Tiba-tiba sang vokalis menyerahkan mikrofon padanya. Begitu dia mulai bernyanyi, semua orang langsung terkejut. Penyelenggara yang mendengarnya langsung memecat vokalis sebelumnya. Di sisi lain, wanita itu pulang ke rumah dan menemukan tidak ada camilan atau kopi seperti biasanya. Saat itu pembantu memberitahu bahwa pria itu sudah beberapa hari tidak pulang. Anak laki-lakinya malah merasa lega, karena dia ingin ibunya bersama cinta pertamanya. Anak perempuannya juga berkata suka dengan paman yang satu itu. Tiba-tiba cinta pertama datang. Setelah tahu pria itu belum pulang, dia pura-pura berkata ingin mencarinya dan meminta maaf. Namun wanita itu langsung bilang tak menyalahkan pria itu, dan bahkan mengatakan kalau dia tidak pulang, maka lebih baik jangan pernah kembali. Anaknya yang perempuan langsung bilang ingin cinta pertama menjadi ayahnya, tapi malah dimarahi oleh wanita itu. Lalu mereka langsung disuruh mengerjakan PR. Cinta pertama pun menenangkan wanita itu, agar tidak memikirkan kata-kata anak mereka. Lalu wanita itu tiba-tiba menyebutkan lomba menyanyi yang akan digelar beberapa hari lagi, dan bertanya bagaimana persiapan cinta pertamanya. Padahal lagu-lagu yang dia siapkan selama ini adalah ciptaan pria itu. Karena pria itu pergi, cinta pertama pun terpaksa berbohong bahwa pria itu hanya ingin melihat liriknya. Saat itu pihak penyelenggara festival musik datang menemui pria itu. Begitu menyadari bakat luar biasa pria itu, mereka langsung mengundangnya untuk mengadakan konser solo, dan memperkenalkannya kepada sahabat mereka, yang kebetulan adalah penyelenggara panggung terbesar. Panggung yang selama ini diimpikan oleh wanita itu. Sementara itu wanita tersebut tanpa lagu ciptaan pria itu, malah menyanyi fals di studio rekaman. Meskipun para kru di luar merasa terganggu, tapi karena status wanita itu mereka tidak berani bicara. Wanita itu pun merasa ada yang salah, dan bertanya pada cinta pertamanya bagaimana penampilannya. Cinta pertama hanya memuji seadanya, dan meyakinkan bahwa besok dia pasti menang. Namun wanita itu semakin khawatir, lalu berkata bahwa pria itu sangat peka terhadap musik. Kalau dia ada, pasti bisa membantunya. Dia pun segera menelepon anak perempuannya, menyuruhnya memanggil ayah mereka pulang. Tapi anaknya dengan dingin menjawab, dia sudah lama tidak pulang. Cinta pertama buru-buru bilang pria itu hanya sedang marah saja. Beberapa hari lagi pasti pulang. Namun wanita itu semakin cemas. Dia tahu tanpa lagu baru, dirinya pasti kalah di kompetisi.